Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Good morning, selamat pagi kita semua. Bersukacita pagi hari ini kita akan memulai Devotion from Nation. Saya berdoa biarlah devotion ini akan memberkati setiap Anda, membekali Anda untuk melalui hari ini bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita memulai hari ini bersama Tuhan, maka sepanjang hari ini kita akan mengalami hal yang ajaib dan dahsyat bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, siapkan hati kita. Bapa Sorgawi, hari ini kami siapkan hati kami untuk menerima firman pagi hari ini melalui Devotion from Nation. Kami percaya firman ini tidak berlalu begitu saja, akan menjadi kekuatan buat kami, sehingga kami dimampukan sepanjang hari ini untuk berjalan bersama Tuhan. Berkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami buka hati dan kami persilakan Kau bekerja di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan melalui Devotion from Nation ini sebuah tema, yaitu Stay Focus. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa bersama-sama lebih fokus lagi dengan apa yang Tuhan percayakan, dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda dan saya. Bicara mengenai fokus, saya mau mengajak Anda untuk yang pertama, untuk kita pelajari bersama-sama what is definition daripada fokus. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa melakukan sesuatu dengan bukan cuma ikut-ikutan, tapi melakukan semua yang Tuhan percayakan, apapun melakukan sesuatu karena dengan sebuah pengertian yang benar, saudara. Kalau Anda pelajari kata fokus dalam Cambridge Dictionary, Anda akan menemukan fokus adalah to direct attention towards something or someone, mengarahkan perhatian kepada sesuatu atau seseorang. Fokus juga artinya to adjust something in order to see more clearly, menyesuaikan sesuatu untuk melihat lebih jelas. Saya percaya ketika seseorang mulai fokus dengan apapun yang dikerjakan, dia akan melihat sesuatu itu dengan lebih jelas. Seperti halnya waktu kita melihat sebuah objek, sekali lewat maka tidak akan begitu jelas, tapi begitu kita fokus, kita akan melihat semua jelas, detailnya semuanya akan terlihat lebih jelas. Demikian seperti itu kalau kita fokus, maka itu akan membuat kita melihat sesuatu lebih jelas, saudara. Saudara, dalam American Dictionary dikatakan the main object or interest or the attention given something adalah objek utama, minat atau perhatian yang ditujukan kepada sesuatu. Kalau dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan fokus artinya pusat. Bahasa Ibrani berkata memiliki akar yang sama dengan kata center atau tengah, saudara. Dan saya percaya fokus itu seperti sebuah otot. Kalau semakin kita latih, maka kita akan semakin kuat. Otot itu akan semakin kuat. Kita akan memiliki otot yang kuat sekali ketika kita terus melatih otot itu. Dan saya tahu melatih otot ini bukan sesuatu yang mudah dan dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mungkin waktunya cukup lama. Tapi ketika Anda terus lakukan itu dengan fokus, maka saya percaya itu akan membuat Anda jadi kuat. Otot itu akan jadi kuat. Sama halnya ketika kita mengerjakan sesuatu, kita fokus, maka saya percaya apa yang kita kerjakan akan semakin kuat, semakin bagus, semakin excellent, dan semakin akan luar biasa hasilnya, saudara. Itu sebabnya fokus itu sangat-sangat dibutuhkan. Saudara, kalau kita mau fokus, dibutuhkan hati dan pikiran. Tidak sembarangan, perlu hati dan perlu pemikiran yang konsen, saudara. Bahkan fokus ini memerlukan dua panca indera, yaitu mata dan telinga. Ketika Anda mau fokus dengan sesuatu, sangat dibutuhkan mata dan telinga, atau seeing and hearing, saudara. Sama halnya ketika Anda mau fokus dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda harus listen, mendengarkan, hearing dengan baik, saudara. Dan Anda juga harus seeing, melihat dengan saksama. Itu sebabnya Tuhan sering ngomong, perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup dan sebagainya. Dan juga Tuhan sering ngomong mendengarkan. Kenapa? Karena untuk kita fokus dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita, sangat diperlukan untuk memperhatikan dengan seksama, sangat diperhatikan untuk kita mendengarkan dengan baik, saudara. Saya percaya ada sebuah statement yang dahsyat yang saya kutip, bahwa fokus akan menolong Anda, membantu Anda. Dikatakan fokus help us to keep growing and going when we feel that we want to give up. Saudara, fokus itu akan menolong Anda dan saya untuk terus bertumbuh, terus berjalan, terus melangkah
ketika kita merasa bahwa kita sudah mau give up, sudah mau menyerah, saudara. Itu sebabnya sangat dibutuhkan yang namanya fokus. Dan hari ini saya mengajak untuk Anda Devotion from Nation pagi hari ini untuk stay fokus dengan apa yang Tuhan percayakan. Stay fokus dengan apa yang Anda sedang kerjakan. Percayalah, kalau Anda fokus akan membuat itu lebih clear dan akan menolong Anda untuk keep going, keep growing. Ketika Anda mulai merasa bahwa Anda mau give up dengan semuanya, saya percaya fokus akan membuat kita terus melaju, bangkit ketika kita mau menyerah atau give up. Terus bergerak maju dan lihat apa yang sedang Tuhan sediakan di depan kita, saudara. Saya percaya hari ini saya mengajak Anda untuk belajar dari seorang perempuan yang mengalami sakit 12 tahun pendarahan. Saudara tahu semuanya dalam Markus pasal 5 ayat 27. Dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perempuan ini mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang, bagaimana Yesus membuat mujizat. Perempuan ini tidak serta-merta melakukan fokus dengan sesuatu yang dia mau lakukan, tapi dia sudah mendengar sebelumnya. Sekali lagi seperti yang saya katakan, untuk fokus membutuhkan pendengaran dan membutuhkan penglihatan. Saya percaya perempuan ini mungkin suatu ketika dia pernah lihat bagaimana Yesus buat mujizat, dan setelah itu dia juga banyak kali mendengar bahwa Yesus ada dan hari itu Yesus mau datang dan Yesus mau lewat di situ, saudara. Dan sekali lagi saya katakan untuk melakukan fokus dibutuhkan seeing and hearing, melihat, memperhatikan dengan seksama. Saya percaya wanita ini mungkin sebelumnya pernah memperhatikan dan dia mendengar tentang kedahsyatan yang dilakukan oleh Yesus, mujizat-mujizat, bagaimana Yesus menyembuhkan orang. Dan apa yang terjadi, Alkitab mencatat dalam Markus 5 ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, saudara. Jadi dia semua sudah dengar itu, dia pakai telinganya, pendengarannya untuk mendengarkan bagaimana cerita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh, saudara. Saudara, ini yang dilakukan oleh perempuan itu. Mungkin ada berkata, kenapa kok nggak minta Yesus doain sekalian aja? Kenapa mesti datang sembunyi-sembunyi dari belakang, mendekati dari belakang lalu memegang jubahnya? Dan kenapa mesti lakukan itu? Kenapa nggak sekalian aja datang dan ngaku dan minta Yesus mendoakan dan menyembuhkan dia? Saudara harus mempelajari konteks daripada ayat ini dan story daripada perempuan ini. Dengar baik-baik, perempuan ini adalah perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Yang pertama, Anda harus tahu faktanya bahwa orang yang mengalami pendarahan itu dalam kondisi najis, dan mereka jalan, mereka harus berteriak najis, 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 menyatakan bahwa mereka sedang mengalami seperti itu, saudara. Jadi tidak mudah. Kenapa dia dari belakang, kenapa dia datang mendekati Yesus dari belakang? Karena dia tahu kondisinya, saudara. Ditambah lagi ada begitu banyak orang, dimanapun Yesus mengajar, Yesus buat mujizat, ada begitu banyak orang ikut Yesus dari belakang dan ngikuti banyak, sehingga untuk dia menjangkau Yesus itu pun sulit. Dan ingat fakta yang kedua, dia sakit 12 tahun pendarahan. Saya pernah melihat istri saya dulu-dulu, sekarang udah nggak pernah. Dan Anda mungkin pernah punya pengalaman lihat istri Anda atau kakak perempuan Anda atau siapapun yang ketika mereka mengalami menstruasi itu kadang-kadang mereka sakit, mereka kadang nggak bisa jalan, mereka berbaring dan karena kesakitan. Imagine, saudara, ini 12 tahun ngalaminya. Saya tahu bukan sebuah perkara yang mudah untuk dia mendekati Yesus, butuh perjuangan. Mungkin saudara bayangkan, dia bisa membayangkan bagaimana nanti apa kata orang. Dia harus berteriak najis dan sebagainya. Mungkin dia diusir, mungkin dia ditendang orang atau apapun, dia dikucilkan orang, saudara. Tapi dia nggak peduli dengan semuanya. Yang dia fokus cuma satu, asal kujamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Hari ini dimanapun Anda berada mendengarkan Devotion from Nation, saya mau sampaikan Anda harus belajar fokus kepada Tuhan dan berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Jangan fokus dengan sakit penyakitmu. Mungkin wanita ini 12 tahun dan dia harus ngaku najis, dia nggak pedulikan untuk sementara, dia cuma fokus asal kujamah saja jubahnya. Saya berdoa dimanapun Anda berada, jangan fokus dengan seberapa besar masalah yang kau hadapi.
Percaya bahwa fokuslah kepada Tuhan yang lebih besar dari semua masalahmu. Jangan fokus dengan apa yang Anda alami, mungkin sakitmu yang begitu parah, mungkin stadium 4, tapi percaya, fokuslah kepada Tuhan yang bisa menyembuhkan Anda sekalipun sudah sangat parah, bahkan sampai dokter udah give up sekalipun. Tuhan bisa buat mujizat dalam kehidupan Anda. Jangan fokus dengan semua beban, jangan fokus dengan semua masalah Anda. Fokuslah, asal ku jamah saja Tuhan, aku pasti sembuh, saudara. Anda harus stay fokus. Dan saya percaya kalau Anda tetap fokus dan berkata asal ku jamah saja jubahnya seperti peri perempuan ini, dan saya percaya dimanapun Anda berada, Anda akan terima mujizatmu hari ini. Di dalam nama Yesus saya berdoa, saudara, dimanapun Anda berada, mari tetap fokus kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam Ibrani, dan saudara dikatakan apa, saudara, dalam Ibrani, saudara, dikatakan bahwa Ibrani 12 ayat 1, saudara. Lalu saya akan tutup, saudara, katakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilit kita, mari kita menanggalkan semua beban dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan lihat semuanya, jangan give up di tengah jalan. Fokus dengan sebuah perlombaan, fokus dengan tujuan Tuhan, fokus dengan destiny Tuhan, dan jangan fokus dengan yang lain. Percaya, tanggalkan semua beban, semua dosa yang merintangi, dan mata kita tertuju kepada Tuhan, telinga kita tertuju kepada Tuhan. Dengarkan Dia dan lihat dengan seksama. Seperti perempuan ini, dia berkata, asal ku jamah saja, aku pasti sembuh. Hari ini saya mau berdoa dimanapun Anda berada. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang mendengarkan Devotion from Nation pagi hari ini dimanapun mereka berada. Biar hari ini kami kembali fokus kepada Tuhan. Tidak fokus kepada berapa besar masalah yang kami sedang hadapi, tidak berfokus kepada masalah penyakit yang kami hadapi, masalah ekonomi yang kami hadapi, tapi kami stay fokus kepada Engkau. Dan kami percaya seperti wanita ini, tidak memperhatikan, tidak mempedulikan apa kata orang, dan dia cuma berpikir asal ku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Hari ini biarlah semua kami Tuhan fokus Tuhan kepada Engkau, dan kami juga berkata asal kami menjamah Engkau, kami pasti akan sembuh. Hari ini dimanapun mereka berada, aku berdoa biar mujizat bagian dari mereka, keberhasilan, kemenangan, breakthrough menjadi bagian dalam hidup mereka. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan, this is the day, ini adalah hari di mana Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup mereka. Dan aku berdoa Tuhan untuk teman-teman keluarga semua Tuhan, anak-anakmu dimanapun berada di all Asia. We bless them Lord, we speak life, we speak healing, we speak breakthrough and restoration to all your people in Asia Tuhan. Di Malaysia, di Singapura Tuhan, di Filipina Tuhan, di Taipei, oh Tuhan, Korea Tuhan, Amerika, dan semua di Asia dan Indonesia. Aku berdoa Tuhan, biar umatmu tetap stay fokus dengan Engkau, tidak fokus dengan seberapa besar masalah yang mereka hadapi, tapi mereka fokus dengan Tuhan yang punya lebih besar, punya kuasa, punya keajaiban yang lebih besar dari semua masalah yang dihadapi. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini kami berjalan bersama Engkau, kami berjalan bersama Tuhan, dan kami akan mengalami hal yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami terima keajaiban dan mujizat pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin, amin. God bless you. Have a great day bersama Tuhan pagi hari ini, dan stay focused, and God bless you.